Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Givari Laskana Rendra dari KPI Reguler A tahun 2020. Akan menjelaskan tentang makalah yang telah saya buat yang bertemakan urgensi sejarah Nabi Ayub alaihissalam untuk membentuk kepribadian penyabar, ikhlas, dan pantang menyerah pada anak dan juga siswa. Ya, di sini saya mengambil tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nah, Nabi Ayub adalah anak dari Amus, anak dari Zarun, anak dari Al-Aish bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Jadi bersambung ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Istri Nabi Ayub bernama Siti Rahmah, anak dari Ifrafim bin Yusuf alaihissalam. Jadi istrinya keturunan Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau diutus oleh Allah kepada penduduk Haran, Damaskus. Sementara itu, tempat bermukim Ayub adalah sebuah daerah dekat Damaskus, yaitu namanya Bathaniyah. Adalah daerah yang termasuk masih kota Damaskus di situ, yakni sebuah desa di antara daerah Az-Zara'at dan Damaskus. Ayub adalah seorang nabi yang ditugaskan untuk menyeru agama tauhid dalam perjanjian lama. Ayub pernah tinggal di Uz, bagian utara dari Saudi Arabia, di antara Syria dan juga Teluk Aqabah. Sedangkan dalam Al-Quran dengan terjemahan dan tafsir singkat edisi Malik Ghulam Farid menceritakan bahwa Nabi Ayub tinggal di suatu negeri yang diperintah oleh raja penyembah berhala. Raja tersebut menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Ayub alaihissalam. Meskipun demikian, Nabi Ayub alaihissalam tetap gigih dalam mempertahankan dan mendakwahkan akidah tauhidnya. Nabi Ayub alaihissalam termasuk Nabi Bani Israel dan orang-orang yang terpilih. Allah sebutkan beliau dalam Al-Quran dan memujinya dengan perkara yang mulia, serta kesabaran beliau dalam menghadapi cobaan-cobaan yang pastinya tidak ringan. Allah mengujinya dengan mengambil anaknya, keluarganya, hartanya. Kemudian Allah nambahkan lagi ujian, yakni penyakit yang ada pada tubuh beliau. Sebelum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan dan juga penyakit yang dialaminya, Nabi Ayub alaihissalam adalah nabi yang kaya raya. Hartanya melimpah, ternaknya banyak yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun dikaruniai segala kemewahan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau tetap tekun beribadah. Segala nikmat dan kesenangan yang dikaruniakan kepadanya tidak membuat lupa kepada Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau gemar berbuat kebajikan, suka menolong orang yang menderita, terlebih dari golongan yang fakir miskin. Selain itu, Nabi Ayub alaihissalam juga sangat sabar dan juga sangat rendah hati. Kekayaannya tidak membuatnya sombong, apalagi angkuh. Melihat ketaatan dan keikhlasan Nabi Ayub alaihissalam beribadah kepada Allah, para malaikat terkagum-kagum. Tapi berbeda jauh dengan iblis. Iblis mengalami jantung yang berdegup kencang. Iblis marah, iblis cemburu dan merasa iri, sehingga berusaha menjerumuskan Nabi Ayub alaihissalam agar menjadi orang yang tidak sabaran dan juga celaka. Kemudian si iblis mencoba menggoda Nabi Ayub alaihissalam agar tersesat dan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun usaha yang dilakukan iblis gagal. Kemudian iblis minta izin kepada Allah untuk menghilangkan semua harta yang dimiliki oleh Ayub alaihissalam. Karena menurut iblis, Nabi Ayub hanya takut kehilangan kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada dirinya. Menurut iblis, semua ibadah yang dilakukan Ayub alaihissalam tidak ikhlas dan bukan murni karena Allah Subhanahu wa taala.
Dan andai kata Nabi Ayub alaihissalam terkena musibah dan kehilangan harta benda, anak-anak, istrinya, hewan ternak, belum tentu Nabi Ayub alaihissalam akan tetap taat dan ikhlas menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu permintaan si iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghancurkan keimanan Nabi Ayub alaihissalam, iblis membinasakan semua hewan ternak yang dipelihara oleh Nabi Ayub, serta lahan pertanian dimiliki oleh Nabi Ayub. Namun usaha yang dilakukan iblis gagal karena menurut Ayub, harta dan semua yang dimiliki adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Dan sewaktu-waktu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun, gitu kan. Nabi Ayub tetap teguh dan semakin rajin beribadah kepada Allah, semakin getol Nabi Ayub beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Percobaan selanjutnya iblis ingin menghancurkan kediaman Nabi Ayub alaihissalam sehingga anak-anaknya meninggal. Usaha ini pun gagal lagi dilakukan oleh si iblis. Kemudian iblis menyebarkan usaha selanjutnya, iblis menyebarkan penyakit kepada Nabi Ayub yang menggerogoti sekujur tubuhnya. Hal ini membuat semua istri Nabi Ayub meninggalkannya kecuali satu, yakni si Siti Rahmah. Berarti istri Nabi Ayub lebih dari satu, ya. Tapi yang tetap setia namanya adalah Siti Rahmah. Selama kurang lebih 7 tahun Nabi Ayub alaihissalam menderita penyakit kulit, akan tetapi ia tetap tabah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Di sini iblis masih belum menerima, masih tidak terima dengan keimanan Nabi Ayub alaihissalam, masih cemburu, masih iri, dan juga masih marah. Akan tetap teguhnya Nabi Ayub alaihissalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya iblis menggoda istri Nabi Ayub alaihissalam yang masih setia hingga walaupun sekujur tubuh Nabi Ayub banyak penyakitnya, gitu ya. Hingga akhirnya sang istri berkeluh kesah dengan keadaan suaminya. Ketika itu Nabi Ayub marah besar dan juga bernazar akan memukul istrinya 100 kali apabila masih mengeluh seperti itu. Karena melihat ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dari Nabi Ayub alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit yang selama ini diderita oleh Nabi Ayub dengan minum dan mandi dari air yang memancar dari kakinya. Seluruh penyakit yang diderita Nabi Ayub alaihissalam alhamdulillah sembuh. Kulitnya telah bersih kembali seperti sedia kala, dan juga bersih seperti tidak pernah terkena penyakit tersebut. Maha besar Allah dengan segala kuasanya, Masya Allah. Manakala Allah telah sempurna dalam mengujinya untuk mendapatkan derajat yang tinggi serta keridhaan di sisinya, maka Allah Subhanahu wa taala memberinya ilham sebuah doa mustajab. Doa itu menggambarkan kelemahan dan juga kepedihan Nabi Ayub alaihissalam, dan tidak ada tempat kembali kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitnya serta mengembalikan istri dan juga anak-anaknya, ternaknya, dan juga lahan pertaniannya, seperti itu. Di sini ada nilai-nilai yang mendukung kesabaran. Kesabaran yang benar adalah kesabaran tanpa batas. Walaupun ada yang bilang sabar itu ada batasnya, ya. Sabar memang sebuah kondisi yang acap kali sulit untuk dijangkau dengan sifat manusia yang dinamis, kadang berubah-ubah. Saat keimanan sedang menggumpal tebal di dada, kesabaran akan lebih mudah dijangkau. Namun sebaliknya, saat keimanan sedang berada dalam kondisi yang sedikit goyah, maka kesabaran pun bisa menjadi sesuatu yang berat untuk diupayakan. Seperti itu. Oleh sebab itu, kiranya sikap sabar mesti senantiasa kita latihkan pada diri sendiri, siswa, dan juga anak-anak di dalam segala hal, dalam setiap hal, seperti itu. Selalu diajari oleh sifat sabar, seperti itu.
Sifat sabar dalam kehidupan mempunyai banyak makna. Selain itu, sifat sabar juga mendidik bagi orang-orang agar hatinya bisa menjalankan sifat tersebut. Ada banyak ayat Al-Quran yang menerangkan sifat sabar. Beberapa di antara ayat tersebut terkandung beberapa pesan yang berhubungan dengan pendidikan nilai kesabaran. Di antaranya yaitu ada penanaman sikap menghamba kepada Allah, lalu ada taubat, lalu ada ikhlas, ada bersyukur. Di sini ikhlas berasal dari kata kholaso ya. Saya jelaskan dulu tentang ikhlas di sini. Ikhlas dari kata kholaso dari bahasa Arab yang artinya bersih, jernih, murni. Ada tiga menurut bahasa. Ikhlas adalah beramal semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, atau berbuat tanpa pamrih. Dalam beribadah ada 3 unsur keikhlasan, yaitu niatnya ikhlas, beramal dengan sebaik-baiknya amal, dan pemanfaatan hasil usaha dengan tepat. Lalu ada bersyukur di sini. Menurut Sayyid, syukur adalah mempergunakan semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah berupa pendengaran, ada penglihatan, dan lain-lainnya, pengecap, lidah, dan sesuai dengan tujuan penciptaannya. Manusia diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala sendiri, tetapi untuk kepentingan si manusia itu sendiri. Hal ini dibuktikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, la in syakartum a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Maka bersyukurlah kalian, maka akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Lalu selanjutnya, saat ini masih banyak masyarakat yang membutuhkan pertolongan dan menyandarkan penyelesaiannya melalui seorang dukun atau orang pintar lainnya ya. Masih percaya seperti itu, masih banyak yang menurut mereka itu bisa menyelesaikan masalah. Perbuatan tersebut berpotensi syirik dalam artian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk lain. Padahal Allah adalah jalan keluar satu-satunya dari setiap masalah. Seperti itu. Tidak ada jalan pintas di dunia ini untuk mencapai kesuksesan. Mengharapkan bantuan kepada selain Allah adalah perbuatan keliru. Karena pada hakikatnya satu-satunya penolong kembali lagi adalah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pertolongannya bisa melalui tangan atau perantara makhluknya, ya kan? Jadi makhluk tetap semuanya hakikatnya dari Allah, tapi bisa jadi dijembatani oleh manusia atau makhluk, seperti itu. Karena itu cukuplah Allah menjadi penolong kita dalam sebuah masalah, tempat mengadu dan memohon pertolongan. Oleh sebab itu, sebaiknya kita menghindarkan diri dari berbagai hal yang menjerumuskan kita pada apa yang disebut dengan kemusyrikan. Serahkan semua permasalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepadanya sebanyak-banyaknya berdoa. Dengan demikian kehidupan kita akan mendapat banyak keberkahan. Seperti itu. Di sini kita belajar dari kisah ini, kita belajar bahwa sikap selalu berusaha terhadap pencapaian dan juga keinginan. Lalu ada selalu optimis dan tidak boleh pesimis. Kita harus yakin terhadap diri kita, harus percaya diri. Lalu ada lagi larangan mengingkari janji. Dalam Islam menepati janji baik hal kecil maupun hal besar itu adalah sebuah kewajiban, karena janji merupakan hutang yang harus dilunasi. Jadi apa sih hikmah untuk hikmah menjalankan kesabaran ini? Apa sih hikmah yang bisa kita dapat apabila kita sabar seperti itu? Yang pertama, sabar sebagai obat.
apabila mendapat musibah dalam bentuk apapun, alangkah lebih baiknya jika menyadari bahwa semua itu merupakan dari Allah Subhanahu wa taala, maka lebih baik bersabar. Maka hati yang lebih tenang atau sebagai penenang jiwa adalah sabar, seperti itu. Lanjut, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada membersihkan hati, ada menjaga manusia dari kufur nikmat. Yang tadi kembali lagi di surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum. Kalau kamu kufur, inna adzabi lasyadid, maka azab yang pedih bagimu. Lalu yang terakhir ada mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman bahwa orang-orang yang sabar akan mendapat pahala yang tak ternilai jumlahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat sabar juga akan membuahkan hasil yang tidak terduga oleh manusia karena kekuasaan Allah. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.